Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Aprilia, NIM 17029050, Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah matematika di Cina. Baiklah. Untuk materi pertama, yaitu sekilas tentang matematika di Cina, kemudian matematika di Cina, selanjutnya dinasti-dinasti di Cina, dan ahli matematika di Cina. Nah, sekilas tentang matematika di Cina. Perkembangan matematika di Cina ini seiring dengan perkembangan kebudayaannya berjalan secara mandiri tanpa adanya pengaruh kebudayaan luar. Nah, kenapa perkembangan matematika di Cina ini berjalan secara mandiri? Itu dikarenakan faktor geografi Cina, yang dimana batas alam pada negara Cina ini, yaitu batas alamnya berupa gunung dan laut, yang membuat negara Cina ini terisolasi dengan bangsa lain. Nah, di samping itu, ketika bangsa lain menjajah bangsa Cina, bangsa tersebut bukannya mengembangkan kebudayaan mereka dengan kebudayaan Cina, akan tetapi mereka lebih berasimilasi dengan kebudayaan Cina. Selanjutnya, tidak seperti matematika di Yunani, matematika di Cina ini tidak berkembang secara aksiomatik, melainkan di Cina ini perkembangan matematikanya banyak berdasarkan masalah nyata, dimotivasi oleh masalah penanggalan, perdagangan, pengukuran tanah, arsitektur, administrasi, pemerintahan, dan perpajakan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan matematika di Cina. Peradaban di Cina ini dimulai pada zaman Ptolemik, sedangkan peradaban Yunani dan Romawi baru dimulai pada zaman Talasik. Nah, peradaban sepanjang Sungai Yangtze dan Sungai Kuning dikatakan hampir bersamaan tuanya dengan peradaban di Sungai Nil atau Mesir, atau peradaban lembah Sungai Eufrat dan Sungai Tigris di Mesopotamia. Peninggalan dokumen matematika Cina memang tidak mudah ditemukan, bahkan mengalami kesukaran. Nah, kenapa begitu? Itu dikarenakan terdapat perbedaan pendapat dalam penetapan tanggal kapan karya itu ditemukan. Nah, berikut adalah karya matematika klasik di Cina. Yang pertama, Chou Pei Xuanqing. Nah, karya matematika Chou Pei Xuanqing ini dianggap sebagai karya matematika klasik paling tua di Cina. Tetapi tidak terdapat kesepakatan para ahli kapan sebenarnya karya dari Chou Pei Xuanqing ini dibuat. Ada yang mengatakan bahwa karya Chou Pei Xuanqing ini ditulis pada tahun 1200 sebelum Masehi. Ada juga pendapat lain bahwa Chou Pei Xuanqing ini ditulis pada abad pertama Masehi. Nah, tetapi yang paling akurat itu adalah penulisan Chou Pei Xuanqing ini diperkirakan ditulis pada tahun 300 tahun sebelum Masehi. Kemudian buku Chou Pei Xuanqing ini adalah karya yang berhubungan dengan kalkulasi astronomi. Dalam buku ini juga terdapat beberapa bahagian yang berhubungan dengan matematika, yaitu permulaan sifat segitiga siku-siku dan beberapa penggunaan bilangan pecahan. Buku Chou Pei Xuanqing ini ditulis dalam bentuk dialog antara seorang menteri dengan seorang pangeran, di mana percakapan itu berisi tentang si menteri ini menjelaskan kepada pangeran mengenai masalah penanggalan. Nah, pada pengetahuan mengenai bilangan diperoleh dari lingkaran dan kubus. Menurut si menteri, kubus itu merupakan bahagian dari bumi, sedangkan lingkaran merupakan kepunyaan dari surga. Nah, kemudian buku ini memperlihatkan bahwa geometri ini muncul karena adanya keperluan pengukuran. Seperti halnya di Babilonia, geometri di Cina
Pada dasarnya hanyalah merupakan latihan saja dalam aljabar dan aritmatika. Dalam buku Chope Suancing ini terlihat beberapa indikasi bahwa di Cina sudah mengenal teorema Pitagoras, yaitu teorema yang dibicarakan secara aljabar oleh Cina. Karya matematika klasik Cina selanjutnya adalah Chichang Xuanzu, di mana karya klasik Cina Chichang Xuanzu ini diperkirakan ditulis pada tahun 250 sebelum Masehi, jauh sebelum dinasti Han berdiri, yaitu diperkirakan berdirinya pada tahun 202 Masehi. Nah, buku Chichang Xuanzu ini juga diartikan sebagai 9 bab mengenai seni matematika. Buku Chichang Xuanzu ini termasuk buku matematika yang paling berpengaruh dari seluruh matematika di Cina. Buku Chichang Xuanzu ini berisi 246 soal tentang pengukuran tanah, pertanian, perdagangan, teknik mesin, pajak, kalkulasi, kemudian penyelesaian persamaan-persamaan dan sifat-sifat segitiga siku-siku yang hampir setara mutunya dengan perkembangan matematika di Mesir dan Babilonia. Begitu juga dengan metode yang digunakan dalam menyelesaikan soal-soal. Persamaan dengan metode penyelesaian matematika Mesir, yaitu dengan menggunakan metode false position. Dalam buku Chichang Xuanzu ini, luas lingkaran diperoleh dengan mengambil 3/4 luas bujur sangkar dengan sisinya adalah diameter lingkaran itu, atau 1/12 luas bujur sangkar dengan sisinya sama dengan keliling lingkaran tersebut. Juga terdapat soal-soal sederhana mengenai akar pangkat 2 dan akar pangkat 3, penyelesaian bilangan bulat positif dan negatif, 4 persamaan dengan 5 variabel dan segitiga siku-siku. Salah satu soal dalam buku ini adalah menentukan dalam suatu kolam dengan luas 10 meter bujur sangkar, apabila suatu pipa yang dipancangkan persis di tengah-tengah kolam itu dan ujungnya muncul 1 meter dari permukaan air, direbahkan ke tepi kolam, ujungnya persis menyinggung permukaan air. Selanjutnya, soal lainnya yang cukup terkenal adalah The Broken Bamboo, di mana sebatang bambu yang tingginya 10 meter dipotong pada bagian atasnya sehingga potongan ujung bambu itu mencapai tanah sejauh 3 meter dari pangkal bambu tersebut. Kemudian yang menjadi pertanyaannya yaitu berapa panjangnya bambu itu terpotong dari permukaan tanah. Kita tahu bahwa bangsa Cina memang sangat suka kepada pola. Oleh karena itu, bukan suatu hal yang luar biasa lagi apabila catatan pertama bujur sangkar ajaib atau magic square muncul di Cina. Menurut legenda Cina, penulisan Chichang Xuanzu ini menyelesaikan persamaan simultan diantaranya yaitu 3x ditambah 2y ditambah z sama dengan 39, 2x ditambah 3y ditambah z sama dengan 34, dan x ditambah 2y ditambah 3z sama dengan 26. Hal yang menjadi catatan khusus dari penggunaan matematika Cina adalah sistem dari notasi posisional bilangan desimal, di mana ini juga disebut dengan bilangan batang. Sandi-sandi yang berbeda digunakan untuk bilangan-bilangan antara 1 dan 10, dan sandi-sandi lainnya sebagai perpangkatan dari 10. Maksudnya di sini kita bisa menuliskan 123 menggunakan lambang untuk 1 diikuti oleh lambang 100, kemudian lambang untuk 2 diikuti lambang untuk 10, kemudian diikuti oleh lambang untuk 3. Nah, seperti inilah yang menjadi sistem bilangan yang paling canggih di dunia pada saat zaman itu. Mungkin digunakan beberapa abad sebelum periode Masehi dan tentunya sebelum dikembangkan sistem bilangan di India. Di Cina terdapat 2 macam sistem numerasi yang digunakan. Apa saja itu? Nah, yang pertama sistem numerasi saintifik Cina atau root numerals. Kemudian sistem aditif multiplikatif. Kita akan membahas yang pertama, sistem numerasi saintifik Cina atau root numerals. Sistem numerasi saintifik Cina atau root numerals ini kita tidak
Tidak diketahui kapan pastinya permulaan digunakannya sistem root numeral ini, tetapi tampaknya sudah dikenal beberapa abad sebelum Masehi. Sistem root numerals mempunyai sifat nilai posisi, tetapi tidak menggunakan basis desimal, melainkan basis sentisimal atau basis 100. Nah, inilah lambang dari root numeral atau sistem numerasi saintifik Cina. Dengan menggunakan sifat nilai posisi, adisi, dan dengan menggunakan lambang yang ditampilkan sebelumnya, dapatlah ditulis semua bilangan yang diinginkan. Kemudian untuk yang kedua, sistem aditif multiplikatif. Sistem numerasi di Cina ini juga sangat terkenal di Jepang. Cara penulisan dari sistem aditif multiplikatif ini dari atas ke bawah. Penggunaan prinsip perkalian pada sistem aditif multiplikatif ini untuk menghindari terjadinya penulisan secara berulang. Cina nampaknya sudah biasa dengan operasi penjumlahan bilangan pecahan, yaitu dengan menyamakan penyebutnya, kemudian hasilnya disederhanakan. Contohnya saja, misalkan pecahan 1/2 ditambah dengan pecahan 1/4, maka bangsa Cina ini menyamakan terlebih dahulu penyebutnya, yaitu mencari KPK-nya terlebih dahulu. Nah, setelah ditemukan, kemudian mereka menyamakan dan setelah itu menjumlahkan bentuk dari pecahan yang telah disamakan penyebutnya. Hasil yang telah diperoleh ini jika bisa disederhanakan akan disederhanakan. Nah, mereka menamakan pembilang dengan anak dan penyebut dengan ibu. Pada periode-periode permulaan, perkembangan matematika Cina berbeda dengan perkembangan matematika pada bagian dunia lainnya, yaitu di Mesir, Babilonia, dan Yunani. Karena mereka berbeda, hal itu dikarenakan perkembangan independen antara yang satu dengan yang lainnya. Pada abad pertama Masehi, aproksimasi nilai pi yang diberikan Cina lebih baik dari semua aproksimasi yang diberikan di tempat lain. Aproksimasi nilai pi yang sangat mengagumkan adalah yang diberikan oleh Su Chongqi. Su Chongqi ini mengaproksimasikan nilai pi dengan pi besar dari 22/7 kecil dari 355/113, di mana nilai 22/7 dikatakan nilai yang tidak eksak, dan nilai 355/113 sebagai nilai yang akurat. Sistem numerasi root numeral sekitar 3 abad sebelum Masehi bukan saja digunakan untuk mengkalkulasikan bilangan dengan cepat, seperti yang dilukiskan oleh seorang penulis abad ke-11, di mana ia menuliskan terbang cepat sekali dan tidak dapat diikuti oleh mata. Di Cina juga ditemukannya abakus, tidak hanya di Cina tetapi juga di Jepang. Penggunaan abakus di Cina dan di Jepang dimulai pada abad ke-16. Sebenarnya sudah dimulai 10 abad sebelumnya dengan menggunakan root numerals di papan hitung. Di Cina, abakus dinamakan suanpan, sedangkan di Jepang dinamakan soroban. Perkataan abakus sendiri berasal dari bahasa Semit abakyu yang artinya debu. Tidak dapat dipastikan apakah penggunaan papan hitung ini bisa dikatakan di Cina terlebih dahulu atau sudah digunakan oleh bangsa Eropa. Penemuan percetakan dan mesin mesiu dalam abad ke-8 dan penemuan kompas laut pada abad ke-9 lebih mendahului pasang naiknya perkembangan matematika di Cina. Pasang naiknya perkembangan matematika di Cina adalah pada abad ke-13, yaitu pada akhir dari dinasti Sung. Matematika terbesar dari zaman Sung adalah Chu Sice. Buku ini dihasilkan oleh San Xuanzi Heng, yaitu permulaan pembelajaran matematika. Dan buku keduanya adalah Shu Yuan Yu Qin, cermin berharga dari 4 elemen. Dalam buku Shu Yuan Yu Qin, yang dimaksud 4 elemen adalah surga, bumi, manusia, dan benda atau materi. Buku ini merupakan puncak dari perkembangan aljabar Cina yang berisi persamaan simultan dan persamaan-persamaan sampai dengan derajat 14.
Dalam buku ini memberikan suatu metode transformasi yang dinamakan dengan metode Van Va, suatu metode yang hampir bersamaan dengan metode Horner yang muncul sekitar 500 tahun kemudian di Eropa dalam menyelesaikan persamaan X kuadrat ditambah 252X dikurang 5292 sama dengan 0. Setelah abad 13, perkembangan matematika di Cina mulai menurun kegiatannya, di mana sebaliknya perkembangan matematika di Eropa dan Timur Tengah atau Arab menunjukkan perkembangan yang jauh lebih baik dari Cina. Karya tertua yang masih terawat mengenai geometri di Cina berasal dari peraturan kanonik filsafat Mohisme kira-kira pada tahun 330 sebelum Masehi yang disusun oleh para pengikut Mozi pada tahun 470 sampai 390 sebelum Masehi. Mozi menjelaskan berbagai aspek dari banyak disiplin yang berkaitan dengan ilmu fisika dan juga memberikan sedikit kekayaan informasi matematika. Setelah pembakaran buku pada tahun 212 sebelum Masehi, Dinasti Han menghasilkan karya matematika yang barangkali sebagai perluasan dari karya-karya yang kini sudah hilang. Yang terpenting dari semua ini adalah 9 bab tentang seni matematika. Judul lengkap yang muncul dari tahun 179 Masehi tetapi wujud sebagai bagian di bawah judul yang berbeda. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang dinasti-dinasti yang ada di Cina. Apa saja dinasti-dinasti yang ada di Cina selama perkembangan matematika di Cina? Yaitu dinasti Shang, dinasti Zhou, dinasti Qin, dan dinasti Han. Kemudian ahli matematika Cina. Yang pertama yaitu Zhang Zheng, Zhang Heng, tahun 78 sampai 139. Seorang polimet Cina, yaitu orang yang tidak hanya matematikawan, tetapi astronomi, ilmuwan, dan lain-lain. Dalam matematika memberikan rumusan pi untuk menentukan volume bola yang dikenal dengan penemuan seismograf. Jadi penemuan seismograf ini berawal dari Zhang Heng. Selanjutnya Lui Hui. Ada 2 karya yang dihasilkan oleh Lui Hui. Yang pertama yaitu The Nine Chapter of Mathematical Art. Yang kedua yaitu Haido Xuanjing yang berkaitan dengan masalah praktis geometri. Selanjutnya Zhu Changzi. Nah, karya yang dihasilkan oleh Zhu Changzi ini adalah perbandingan keliling sebuah lingkaran dengan diameternya. Selanjutnya Yang Hui. Karyanya yaitu analisis rinci aturan matematika. Jadi, Yang Hui ini memberikan analisis secara rinci mengenai aturan matematika. Kemudian Zhu Ziji. Karyanya yaitu ilmu komutasi dan the jet mirror yang berisi segitiga Pascal. Chang Dewei. Chang Dewei ini menghasilkan karya yakni Suan atau sumber umum metode komputasi. Nah, sampai di sini presentasi saya tentang sejarah matematika di Cina. Kalau ada kesalahan saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.